Baik, selamat datang di mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Kali ini kita akan bahas mengenai sifat fisik tanah. Masih dengan saya Hanifatur Rahman, kita lanjut ke pembahasan. Tekstur tanah. Apa sih tekstur tanah itu? Tekstur tanah merupakan proporsi relatif dari partikel pasir, debu, dan juga liat yang jumlahnya ketiganya adalah 100%. Kemudian bar organik tanah bukan merupakan bagian tekstur tanah, tetapi bersama-sama dengan kandungan bahan organik tanah, tekstur tanah digunakan dalam pedotransfer function. Kemudian proporsi pasir, debu, dan liat tersebut dikelompokkan dalam kelas tekstur. Pengaruh tekstur pada lingkungan tanah yaitu pergerakan dan retensi air. Kemudian pergerakan udara tanah, serapan hara dan bahan pencemar atau pollutants, kemudian mudah tidaknya tanah diolah. Kemudian penetapan tekstur tanah yaitu dengan cara field method, yaitu kualitatif, ini secara kualitatif di lapangan untuk orang yang sudah berpengalaman lama di lapang. Jadi hanya dengan menggulung-gulung di tangan, tanahnya itu sudah akan terasa. Kemudian metode sedimentasi atau ayakan di laboratorium, pasir ditetapkan dengan ayakan. Kemudian sedimentasi ditetapkan untuk partikel kurang dari 20 mikro, kemudian distribusi ukuran partikel yaitu pasir, debu, liat dipisahkan dari bahan organik yaitu dengan H2O2, didispersi dengan natrium heksametafosfat. Kemudian inilah segitiga tekstur tanah. Jadi ada 3 bagian yaitu clay, kemudian ada silt atau debu, dan juga sand atau pasir, yang clay ini adalah liat. Kemudian ini adalah clay soil atau tanah yang mengandung liat cukup banyak. Kemudian ini ada silty soils atau tanah yang mengandung debu. Kemudian ada sandy soil atau tanah yang berpasir. Nah, struktur tanah adalah susunan partikel pasir, debu, dan liat menjadi satuan yang lebih besar atau agregat ataupun pad. Pad adalah agregat tunggal. Kemudian pentingnya struktur tanah adalah yaitu meningkatkan infiltrasi air, jadi mengurangi limpasan permukaan atau runoff dan juga erosi, serta meningkatkan jumlah air tersedia untuk tanaman. Kemudian meningkatkan daya perkecambahan biji, pertumbuhan akar, dan juga kedalaman perakaran. Kemudian meningkatkan permeabilitas. Kemudian konsep struktur tanah itu ada beberapa, yaitu ada struktur kubus atau blocky, kemudian tanah diolah itu bentuknya kubus tak beraturan, kemudian ada tidak berstruktur. Kemudian pembentukan struktur tanah ada 2 tahap pembentukan, yaitu flokulasi atau gaya elektrostatis karena kation polivalen seperti CaMgFe, kemudian sementasi misal bahan organik, oksida bersih, dan juga kalsium karbonat. Kemudian proses fisikokimia, ini adalah yaitu mengembang dan mengkerutnya, kemudian pembasahan dan pengeringan. Proses biologi yaitu pengaruh langsung mikro dan juga mikroorganisme, serta pengaruh tidak langsung melalui penambahan bahan organik. Karakterisasi struktur tanah yaitu tipe struktur, ada lempeng, kubus, prisma, butir, dan juga ada yang masif atau tidak berstruktur. Kemudian kemantapan yaitu lepas, tidak berstruktur, kemudian lemah, sedang, dan juga kuat. Kemudian pada kelas struktur sangat halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Kemudian 5 tipe dasar struktur tanah yaitu prisma. Prisma apa saja sih? Prisma itu seperti apa? Ya, bentuknya seperti prisma. Sumbu vertikal tidak lebih panjang dari sumbu horizontal. Jika bagian atas datar disebut prismatik, kemudian jika bagian atas bulat disebut kolumnar ujungnya. Kemudian butir, granular, pad bulat dan porus, spheroidal, kemudian struktur umur pada horizon A atau horizon yang ada di atas. Kemudian tidak berstruktur, tidak ada agregasi, butiran tunggal, biasanya lepas pasir, masif, mampat tanpa agregat. Nah, ini ada beberapa tipe struktur tanah. Pada horizon A biasanya adalah struktur granular. Kemudian pada horizon B biasanya terdapat struktur prisma. Kemudian tidak berstruktur ini masif. Kemudian pada horizon B juga terdapat struktur kubus, kemudian horizon E itu terdapat lempeng juga. Kemudian yang tidak berstruktur itu biasanya berbutir-butir.
Nah, ini struktur tanah di lapang, ini bentuknya lempeng, contohnya seperti ini, lempeng, kemudian ini ada kubus ya nggak kotak, nggak harus kotak, ini ya menyerupai kubus, kemudian ada prismatik atau yang biasanya tajam-tajam, baik tajam ataupun yang agak tumpul juga bisa. Kemudian granul itu ada di atas, granuler, biasanya ada bagian atas, kemudian prisma ada di bagian nomor 2 ini, kemudian yang 3 ini mungkin lebih ke bahan induk. Kemudian mempertahankan struktur tanah. Mempertahankan struktur tanah ini harus diapakan, yaitu yang pertama olah tanah pada kandungan air yang sesuai, kemudian tidak mengolah tanah jika terlalu basah karena dapat merusak agregat, menambahkan pupuk dan juga kapur yang sesuai, kemudian ada menanam rumput dan legium, karena apa? Biomasa organik itu bisa membantu menstabilisasi agregat. Kemudian pertumbuhan legum juga jika akan merangsang pertumbuhan mikroorganisme tanah termasuk jamur yang dengan hifanya bisa menstabilisasi PET. Kemudian mempertahankan atau menambahkan kandungan bahan organik tanah, yaitu dengan pemupukan dengan bahan organik. Kemudian permeabilitas tanah, yaitu kemampuan tanah untuk mengalirkan air ataupun udara yang dinyatakan dalam sentimeter air per jam. Kemudian permeabilitas tanah versus drainase tanah itu apa sih? Kalau permeabilitas adalah kecepatan pergerakan udara dan air dalam tanah yang dipengaruhi oleh tekstur dan struktur. Jika permeabilitas tinggi, maka air bergerak cepat. Jika permeabilitas rendah, maka air akan bergerak dengan lambat. Kemudian drainase, nah bedanya apa permeabilitas dengan drainase? Yaitu drainase adalah frekuensi dan durasi atau lamanya, kejenuhan yaitu waktu pada kondisi tanah tergenang. Dipengaruhi oleh posisi landscape dan juga permeabilitas. Faktor mempengaruhi permeabilitas yaitu ada ukuran pori tanah, kemudian terkait tekstur. Kemudian pada ukuran pori tanah ini air bergerak lebih cepat melalui pori-pori besar dibandingkan pori-pori kecil terkait dengan tekstur tanah. Kemudian kontinuitas pori-pori terkait struktur, permeabilitas tinggi mengandung pori-pori yang kontinu dan cukup besar untuk dilalui air dan juga udara. Kemudian semua faktor yang akan mempengaruhi ukuran pori-pori atau kontinuitas pori-pori akan mempengaruhi permeabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa permeabilitas terkait dengan tekstur dan juga struktur tanah. Berat isi atau bulk density. Berat isi itu merupakan ukuran seberapa mampat atau padat suatu tanah. Berat isi adalah berat tanah kering oven dibagi volume tanah, gram per sentimeter. Kemudian berat isi dipengaruhi oleh padatan dan ruang pori tanah. Ruang pori tinggi maka berat isi rendah, ruang pori rendah maka berat isi tinggi. Karena dengan rendahnya pori-pori maka tanah itu akan lebih mampat atau padat. Kemudian jika berat isi meningkat, kekuatan tanah meningkat, kemudian ruang pori menurun, jadi pori-pori yang ada di dalam tanah sangat minim, kemudian tanah menjadi makin mampat padat. Nah, ini rumus kerapatan tanah atau density, kerapatan isi atau BI, kemudian kerapatan jenis atau BJ. Kemudian BI tanah organik itu sekitar 0,8 gram per sentimeter kubik, kemudian bahan induk BI tanah, bukan bahan induk, BI atau kerapatan isi, bulk density itu BI tanah mineral lapisan bawah sekitar 1,7 gram per cm kubik. Kemudian ini bulk density, bulk soil volume itu partikel volume sama plus pori-pori volume. Kemudian BD atau bulk density itu dry weight gram per soil volume cm kubik, jadinya nanti hasilnya ada gram per cm kubik. Kemudian nilai berat isi yang baik biasanya pada tanah-tanah pertanian, tanah pemadatan karena adanya pengolahan dan juga pengusahaan di situ, maka tekstur berpasir itu biasanya BI-nya 1,5 sampai 1,8 gram per centimeter kubik. Kemudian pada tekstur berlempung itu BI-nya 1,3 sampai 1,6. Kemudian pada berliat, tekstur berliat itu 1,1 sampai 1,4. Nah, kemudian porositas makro. Porositas apa sih yang pori-pori yang ada di dalam tanah? Kemudian ini partikel pasir, kemudian ini adalah agregat liat. Jadi pada pasir itu adalah pori-porinya sangat besar. Kemudian pada liat itu pori-porinya hanya ya di sekitar sini saja. Kemudian ini pori mikro. Apa sih pori mikro? Pori mikro ini adalah
pori-pori yang ukurannya sangat kecil. Nah, biasanya terjadi vokulasi, kemudian ini menempel dengan yang lainnya, ini menempel lagi dengan yang lainnya, terjadinya agregasi, dan di dalam sini terjadilah porositas internal. Kemudian ini adalah rumusnya porositas, volume pori dibagi volume batuan. Kemudian kisaran porositas dan juga BI pada tanah pertanian tanpa pemadatan. Jadi tanah pertanian ya yang hanya diolah tanpa ada pemadatan. Ini pada berpasir, BI-nya 1,5 sampai 1,8 gram per centimeter kubik. Kemudian porositasnya 0 sampai 0,3, begitupun berlempung dan berliat. Semakin ke bawah akan semakin rendah untuk BI-nya, kemudian untuk porositasnya semakin berliat maka akan semakin agak tinggi. Kemudian konsistensi tanah ini mencerminkan gaya-gaya adhesi atau kohesi yang menahan partikel tanah. Bervariasi menurut kandungan air, menggambarkan resistensi tanah pada berbagai kandungan air terhadap manipulasi mekanis. Dinyatakan dalam 3 tingkat kelembapan tanah, yaitu ada basah, lembab, dan juga kering. Konsistensi tanah mengindikasikan apa? Yaitu jumlah dan tipe mineraliat, kemudian kondisi pengolahan tanah, potensi pemadatan. Kemudian penetapannya yaitu caranya gimana? Yaitu dengan jari tangan meremas agregat atau menekan tanah dengan jari tangan. Kemudian penetrometer yaitu mengamati seberapa keras tanah. Hal ini sama dengan pengaruh akar tanaman. Tanah memiliki konsistensi sangat lemah, hanya ada gaya kecil di antara partikel, maka roda mobil mudah menekan pasir dan terjebak dalam pasir. Kemudian 3 faktor utama mempengaruhi konsistensi tanah. Kandungan air terpenting. Kandungan air ini sangat penting karena partikel tanah akan bergerak lebih mudah jika pada tanah basah. Air berperan sebagai pelumas, kemudian kekuatan tanah meningkat jika tanah kering. Tanah menjadi mampat jika tanah kering, diolah jika basah. Kemudian tekstur tanah. Kekuatan tanah meningkat dengan meningkatkan kandungan liat. Kemudian tanah-tanah berliat lebih kuat dibandingkan tanah berpasir. Kemudian berat jenis tanah, makin berat tanah maka dia akan lebih kuat. Baik, terima kasih. Itu tadi materi dari saya. Sampai jumpa di materi yang lainnya.